Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Halo, Baik, baik. halo Kak, baik dong. Baik, alhamdulillah baik semua ya. Mungkin hari ini kita bakal lebih baik lagi nih, soalnya kita bakal diskusi-diskusi seru nih. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Mega Maharani. Bisa dilanjut aja. Perkenalkan, nama saya Asa Anissa Mantiri. Perkenalkan, nama saya Azharino Faras. Perkenalkan aku Cahaya Dewi Pramesti. Perkenalkan saya Adela Nurfala. Perkenalkan saya Lutfia Hamka. Perkenalkan saya Retno Marita Sianturi. Oke, udah perkenalan semuanya ya. Mungkin kita langsung aja nih mulai nih diskusi kita dalam mata kuliah kebijakan publik ini. Pastinya udah pada tahu dong ya tentang topik apa nih yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Iya, benar. Udah tahu dong. Pada kesempatan kali ini kita itu akan mendiskusikan yang pertama tentang teori government dalam kebijakan publik serta contohnya, kemudian teori non-government dan contohnya, dan perbedaan government dan non-government dalam praktik kebijakan publik di Indonesia. Iya, bener banget nih, Ruth. Wah, pastinya seru banget nih. Mungkin langsung aja nih, untuk pantikan awal, saya mulai dari pengertian government itu sendiri. Government adalah badan atau lembaga ataupun fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu negara. Government atau pemerintah adalah lembaga-lembaga kenegaraan yang diberi hak, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pemerintahan. Nah, dari teman-teman ada yang tahu teori government dalam kebijakan publik? Baik Mega, di sini saya akan menjelaskan teori government itu sendiri ya. Kalau menurut saya pribadi dari buku catatan gitu ya, proses model itu sendiri merupakan model proses yang memandang pembuatan kebijakan sebagai kegiatan politik. Nah, di dalam model ini para berikutnya gitu ya, menerima asumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses gitu. Model proses ini biasanya dimulai dari pendefinisian masalah itu sendiri. Nah, dari masalah itu uh, terdiri dari masalah atau isu-isu kebijakan gitu ya, yang dimana dianalisi permasalahannya lalu dirumuskan alternatif dan melakukan asesmen gitu dalam kebijakan dan mengembangkan kriteria evaluasi kinerja, lalu kemudian merumuskan kesimpulan. Dan yang kedua terdapat konstitusional model. Nah, konstitusional model ini merupakan yang memusatkan pada efek lembaga-lembaga politik dan pemerintahan terhadap kebijakan publik gitu ya. Dan kebijakan model kelembagaan ini secara sederhana bermakna bahwa model kelembagaan secara sederhana bertugas membuat kebijakan publik dalam tugas pemerintahnya. Jadi apapun yang dibuat pemerintah dengan cara apapun dalam kebijakan publik. Itu sih Mega. Oke, benar banget ya. Jadi ada teori proses model dan teori institusional model. Nah, dari yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan? Dari Asa mungkin? Nah, oke Mega, baik melanjutkan yang sudah disampaikan oleh Saudari Lutfia mengenai teori government dalam kebijakan publik. Yang pertama itu ada incremental model, yang mana model incremental ini melihat kebijakan publik sebagian besar sebagai kelanjutan dari kegiatan pemerintah masa lalu dengan hanya memodifikasi atau tambahan kegiatan. Dalam model ini pada dasarnya merupakan kritik terhadap model rasional. Dikatakannya para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang diisyaratkan oleh pendekatan rasional karena mereka tidak memiliki cukup waktu, intelektual maupun biaya. Nah, adanya kekhawatiran muncul dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya. Nah, adanya hasil-hasil dari kebijakan ini yang harus dipertahankan dan menghindari adanya konflik. Lalu yang kedua adanya elit model, yang mana elit ini memandang kebijakan publik sebagai dampak dari institusi, politik, dan pemerintahan terhadap kebijakan publik. Nah,
Teori ini juga mengembangkan diri kepada kenyataan bahwa sedemokratis apapun selalu ada bais dalam formulasi kebijakan. Nah, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan prevensi politik dari para elit yang tidak lebih. Gitu, Saudari Mega. Oke, keren banget, Asa. Jadi udah pada tahu nih ya tentang teorinya. Sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh kebijakan publik berdasarkan teori government yang saya tahu itu ada melalui UUD 1945. Contohnya itu perwajib 8A sampai J. Kemudian melalui pidato pejabat nih, contohnya pidato presiden yang di dalamnya berisi pelaksanaan anjuran kepada masyarakat Indonesia yang contohnya misalnya disampaikan pada tanggal 17 Agustus. Nah, dari teman-teman mungkin bisa menambahkan nih untuk contoh-contohnya. Boleh mungkin aku ya yang ingin menambahkan. Yang saya tahu itu ada melalui surat edaran dan peraturan atau SKB atau biasa disebut dengan surat keputusan bersama, yaitu sebagai penjelas pelaksanaan kebijakan yang disebarkan. Contohnya itu ada Pergub DKI tentang penanggulangan COVID. Kemudian ada juga melalui program pemerintah, yaitu yang diadakan oleh pemerintah untuk menetapkan suatu kebijakan, dan jalannya kebijakan tersebut itu contohnya adalah penetapan dari APBN atau APBD, adanya program Raskin atau beras untuk rakyat miskin. Hal ini merupakan salah satu kebijakan publik untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin, seperti itu. Baik, kemudian saya ingin menambahkan ya. Selanjutnya itu ada kredit perumahan rakyat atau biasa disebut KPR. Program ini merupakan program pemerintah yang memiliki tujuan agar rakyat mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga mereka bisa mencicil lebih ringan di depannya. Oke, selanjutnya melalui tindakan pemerintah, yang mana sebuah dukungan baik dari presiden ataupun penjabat lainnya ke suatu tempat atau daerah dalam berbagai acara sebagai bagian dari dukungan pemerintah. Baik, mohon maaf. Ada juga tindakan nih yang melalui penanganan kesehatan, yang dimana pemerintah bertindak secara langsung dalam menangani kasus COVID-19. Contohnya yaitu dengan memberikan anggaran sebesar 65,8 triliun untuk membeli alat-alat kesehatan, sarana dan prasarana, serta dukungan SDM lainnya. Ya, selain yang tadi, ternyata ada juga melalui tindakan dalam bidang pendidikan, yaitu pemerintah dalam hal ini menetapkan kebijakan publik terhadap dana BOS yang dengan tujuan mengembangkan fasilitas sekolah. Nah, itu juga ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pendidikan Nasional. Baik, makasih banget nih ke teman-teman yang udah nambahin contoh-contohnya. Sekarang kita bisa lanjut nih ke topik diskusi yang selanjutnya, ke non-government. Dipersilakan. Ya, teori non-government sendiri itu kita mulai dari pengertiannya aja. Untuk pengertian non-government itu menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1, yaitu didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, dan kebutuhan. Kemudian, teori non-government dalam kebijakan publik ini pun ada, yaitu mengenai rasional model, yaitu pemerintah harus memilih kebijakan setiapnya memaksimalkan keuntungan masyarakat dan meminimalkan biaya. Kemudian ada juga group model, yaitu teori kelompok yang memandang kebijakan publik sebagai hasil dari perjuangan di antara kelompok masyarakat. Kemudian ada juga politik choice model, yaitu teori pilihan politik yang menggunakan analisis ekonomis untuk mempelajari kebijakan publik. Gitu. Nah, untuk contoh kebijakan publik berdasarkan teori non-government itu ada
lembaga swadaya masyarakat atau yang akrab kita sapa LSM. Ini adalah salah satu bagian atau salah satu bentuk dari ormas yang berbadan hukum. Nah, menurut Sirajuddin dan Solehudin, lembaga swadaya masyarakat atau LSM ini memiliki peran penting di bagian masyarakat sipil yang masih setia untuk bersikap kritis dan bersuara lantang terhadap berbagai macam bentuk perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang kerap kita sapa KKN. Dan juga berperan penting untuk menegakkan hukum terhadap KKN ini agar dapat semoga dengan adanya LSM bisa dapat menekan tingginya KKN yang ada di Indonesia gitu. Nah, peraturan yang mengatur tentang LSM ini ada di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang fungsi organisasi kemasyarakatan. Terus sebagai sarana LSM ini ada 6. Yang pertama, penyaluran kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi. Yang kedua, ada pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi. Yang ketiga, ada penyaluran aspirasi masyarakat. Yang keempat, ada pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, ada pemenuhan pelayanan sosial. Dan yang terakhir, ada partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat satu sama lain. Baik, jadi ada banyak banget nih ya dari fungsi ormas, baik dari penyalur kegiatan dan aspirasi, pemberdayaan, pemenuhan pelayanan sosial, sampai yang kegiatan ini tuh melibatkan keterlibatan masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin untuk memperdalam pemahaman kita nih, mungkin ada nggak nih yang bersedia menjelaskan lebih lanjut perbedaan government dengan non-government dalam praktik kebijakan politik di Indonesia? Boleh mungkin dari aku ya, ingin menjelaskan tentang perbedaan government dengan non-government. Di government sendiri itu bekerja di bawah negara dan mengarah kepada lembaga pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi dia pure ada di bawah kenegaraan. Dan yang kedua itu, kalau di government, masyarakat itu hanya sebagai pihak yang menerima pelayanan saja. Jadi masyarakat tinggal menikmati apapun yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai kebijakan publik tersebut. Sedangkan non-government itu merupakan organisasi nirbala atau dia tuh organisasi masyarakat yang berbadan hukum seperti itu. Yang kedua itu non-government itu berbasis dengan kepentingan sipil dan lingkungan yang beroperasi secara independen tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Selanjutnya fokus utama dari non-government itu memberikan edukasi dan bantuan lainnya untuk komunitas-komunitas di seluruh dunia. Selanjutnya yang terakhir itu adalah dari non-government, masyarakat itu aktif dan berpartisipasi di dalam organisasi bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan tidak mengambil keuntungan dari hal tersebut. Jadi seluruh masyarakat itu bisa berpartisipasi mulai dari masyarakat yang miskin sampai yang kaya dan lain-lain. Itu masyarakat berperan aktif di non-government ini. Seperti itu. Oke, baik. Saya izin menambahkan terkait apa aja sih contoh dari organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Baik, untuk yang pemerintah terlebih dahulu, saya mengambil contoh organisasi yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa kita kenal dengan BPOM, yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang terus diperkuat untuk mampu menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan secara lebih efektif. Dengan diperkuat hal tersebut, kelembagaan BPOM sendiri pun diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk contoh selanjutnya itu terdapat contoh non-government organization atau yang biasa kita sebut dengan LSM. Di sini saya mengambil contoh lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan ekonomi dan sosial atau bisa disingkat LP3ES yang berdiri pada tahun 1971. Lembaga ini menjadi lembaga bergengsi yang mampu memberikan sumbangsi alternatif bagi pemikiran-pemikiran pengembangan masyarakat. Lembaga ini juga menjadi inspirator terhadap pola-pola baru model pembangunan yang pada waktu itu masih menggunakan model pembangunan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi. Dan hal ini pun mengikuti konsep yang diusung dari negara dengan teori modernisasi. Baik, sebelum kita lanjut nih,
masih ada satu pertanyaan dari saya gitu. Menurut teman-teman sekalian gitu ya, gimana sih kebijakan yang baik gitu, yang menguntungkan semua orang di dalam non-government organization ini? Kira-kira ada yang pengen ngejawab nggak? Ya, izin menjawab ya, Ari. Kalau menurut Ella nih untuk gimana sih tentang itu tuh mengenai organisasi itu satu tuh penyesuaian kegiatan itu sesuai dengan kepentingan organisasi, yaitu sesuai dengan tujuan organisasinya itu apa. Terus yang kedua itu juga pembinaan dan pengembangan anggotanya itu untuk mewujudkan tujuan organisasi. Jadi melakukan pengembangan dan pembinaan anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian juga menyalurkan aspirasi masyarakat dan juga pemberdayaan masyarakat. Jadi intinya itu lebih memaksimalkan kepentingan masyarakat dan meminimalisirkan kerugian begitu. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau menambahkan. Aku izin menambahkan. Ada juga pemenuhan pelayanan sosial untuk masyarakat itu. Kemudian masyarakat juga dapat berpartisipasi untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat satu sama lain. Itu Ari. Oke, baik. Terima kasih jawabannya teman-teman sekalian. Mungkin ada pertanyaan lain nih dari teman-teman yang masih penasaran gitu. Dipersilahkan. Oke, Ari, makasih. Nah, aku punya satu pertanyaan lagi. Kan yang tadi menurut pandangan menurut non-government ya. Kalau ini terkait menurut teman-teman nih, kebijakan publik yang baik dan menguntungkan semua pihak berdasarkan government itu gimana sih? Ada yang mau jawab? Baik, Asa, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah itu sendiri ya. Menurut saya pribadi, kebijakan publik yang baik itu tentunya kebijakan yang dalam prosesnya memberikan perhatian khusus gitu kepada segala elemen pihak dan mendorong segala kedemokratisan dalam proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Nah, kebijakan itu sendiri tentunya kebijakan yang menguntungkan gitu ya. Nah, apakah ada pendapat dari teman-teman atau tambahan? Aku sekedar mau nambahin sih yang tadi dijelaskan oleh Lutfi. Aku setuju banget sama yang dijelaskan oleh Lutfi ya. Tapi ya di versi lapangannya nih ya, seperti yang kita nikmati saat ini tuh sayang banget karena banyak banget kebijakan publik yang hanya demi kepentingan politik itu sendiri, sedangkan masyarakat itu di nomor dua. Semua kebijakan publik seperti itu, namun sayang sekali masih ada beberapa yang ditunggangi oleh partai-partai politik yang contohnya seperti sekarang 2024 ingin mencalonkan, mereka langsung menggubur-guburkan kebijakan publik, tapi setelah mereka dipilih, mereka juga tidak meneruskan kebijakan publik yang awalnya mereka bangun untuk masyarakat, seperti itu. Terima kasih. Wah, keren-keren banget jawabannya. Makasih ya teman-teman semua. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya lagi atau gimana? Cukup mungkin ya. Oke, jadi kalau kita tarik satu kesimpulan dari contoh kebijakan publik yang baik berdasarkan teori government ataupun berdasarkan teori non-government itu mungkin kesimpulannya sesuai namanya ya, berarti kebijakan publik ya harus bermanfaat untuk publik itu sendiri gitu, benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Namun sayangnya seperti yang sudah disampaikan oleh saudari saya Dewi, bahwasannya kebijakan publik ini seringkali beralih fungsi gitu, bukan untuk publik itu sendiri, bukan untuk masyarakat itu sendiri, tapi terkadang untuk kepentingan beberapa pihak aja nih, untuk mencari keuntungan bagi pemegang-pemegang kekuasaan. Jadi semoga kedepannya kebijakan publik di Indonesia terlaksana lebih baik lagi ya. Seru banget nih diskusi kita kali ini, tapi sayang banget nih waktu kita udah habis. Saking serunya diskusi kita sampai nggak kerasa ya teman-teman. Jadi semoga diskusi kita yang disampaikan pada hari ini dapat kita serapi, dapat kita laksanakan dan dapat kita jadikan pembelajaran untuk kita ataupun untuk kita ke orang-orang lain.
Jadi sampai jumpa di diskusi-diskusi kita selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru dari diskusi kita yang sekarang. Makasih teman-teman untuk ngeluangin waktunya pada diskusi kali ini. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye. Terima kasih, Mega. Bye-bye. Nah, Terima kasih.